wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Masih pembukaan ini ya. Sumanadoro ya. Sumanadoro lalu melihat siapa Allah Ta'ala ila dzalikan nuri kepada demikian cahaya Nur Muhammad kemarin ya, marotan kepada bilangan ukhra yang lain setelah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'araqqa maka lalu berkeringat apa nur atau cahaya tadi, khayaan karena malu minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famin urki angfihi maka itu dari keringat hidungnya Nur Muhammad tadi, khalaqa maka menciptakan siapa Allah Ta'ala al malaikata kepada para malaikat. Jadi para malaikat itu kalau dalam keterangan kitab Daqaiqul Akbar itu diciptakan oleh Allah dari hasil keringat hidungnya Nur Muhammad. Wa min urki wajihi dan itu dari keringat wajahnya Nur Muhammad khalaqa adapun menciptakan siapa Allah al-arsa kepada ars, wal kursi dan juga kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal lauhu dan juga menciptakan lauhul mahfud, wal qalamu dan juga menciptakan pena atau kolam untuk menulis takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasamsa dan juga menciptakan asamsa kepada matahari, wal qamara dan rembulan, wal hijaba dan juga menciptakan hijab atau penghalang-penghalang, wangal kawakiba dan juga menciptakan bintang-bintang, wama dan segala sesuatu karena yang ada apa ma ada itu fisamai di langit. Jadi segala sesuatu dari mulai malaikat dari mulai aras, kursi, lauhul mahfud, kolam, matahari, rembulan, hijab, terus bintang-bintang dan apapun yang ada di langit itu diciptakan oleh Allah dari keringat wajahnya Nur Muhammad. Wa min urki sodrihi dan itu dari keringat dadanya Nur Muhammad khalaqa menciptakan adapun khuliqa diciptakan apa al-anbiya'u para nabi, wal mursalina dan para utusan, wal ulama'i dan para ulama, wasyuhada'i dan para orang-orang mati syahid, wassolihina dan orang-orang yang soleh. Jadi kalau dari keringat dadanya Nur Muhammad itu Allah ciptakan para nabi, para rasul, para ulama kita, para orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Berarti yang dalam masjid ini semua ya kan termasuk diciptakan oleh Allah dari keringatnya Nur Muhammad yang dari dada. Yang mana Pak? Wasolihin itu mudah-mudahan kita termasuk semuanya orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Ya, masuk semua. Itu padahal mau kita jadi orang solihin kok ikut orang soleh ya. Nah, berarti diciptakan dari keringat dadanya Nur Muhammad. Kalau tidak mau ikut ya sudah, nanti dipilihkan yang lainnya. Wa min urki dzahrihi dan itu dari keringat punggungnya Nur Muhammad. Khalaqa menciptakan siapa Allah Ta'ala al baitul yaitu bait atau rumah al makmuru yang
dimakmurkan. Ini yang di langit. Jadi yang untuk tawaf itu ada dua Pak Topik. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Yang di langit namanya Baitul Makmur. Yang tawaf atau tukang mengelilingi itu para malaikat. Lah setiap malaikat yang berkeliling itu Pak Topik itu nanti akan hilang dan tidak akan kembali, diganti lagi malaikat baru. Nah, dan nanti ya akan, kalau sudah 7 kali ya akan hilang dan tidak kembali. Pokoknya kalau ngitungnya mumet Pak Topik, gak usah dihitung. Pokoknya begitu gitu ya. Itu namanya Baitul Makmur. Nah, jadi jumlahnya berapa itu sudah, itu tidak wewenang kita ya kan, pokoknya begitu gitu ya. Terus juga selain daripada menciptakan Baitul Makmur dari keringat punggungnya Nur Muhammad tadi, juga wal Ka'bah tuh juga menciptakan Ka'bah wa Baitul Muqaddasi dan juga Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu, Masjidil Aqsa maksudnya ya. Wa maudhi'ul masajidi dan tempat-tempat yang dijadikan masjid di dunia, di dalam dunia ini termasuk masjid ini, tanah ini. Nah ini berarti dulunya kalau dalam keterangan kitab Daghul Akbar itu diciptakan dari keringat punggungnya Nur Muhammad, itu begitu. Wa min urqi hajibaihi dan itu dari keringat kedua pelipis ya Pak, artinya alisnya Nur Muhammad. Khalaqa menciptakan siapa Allah umat Muhammadin, umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya minal mu'minina dari golongan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan golongan orang-orang yang beriman perempuan, wal muslimina dan orang-orang yang Islam laki-laki, wal muslimati dan orang-orang Islam yang perempuan. Itu diciptakan oleh Allah, umatnya baginda Nabi, orang-orang mukmin dan orang-orang Islam itu dari keringat daripada apa itu namanya, alisnya baginda Nur Muhammad. Wa min urki udunaihi dan itu dari keringat dan dari keringat kedua telinganya Nur Muhammad. Khalaqa menciptakan siapa Allah arwahal Yahudi wan Nasoro, kepada ruhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal Majusi dan orang-orang Majusi, wama dan orang-orang asbaha yang menyerupai siapa orang tersebut, dzalika kepada orang-orang Majusi dan Yahudi dan Nasrani, minal mulhadina dari orang-orang yang menentang semuanya, wal jahidina dan orang-orang yang wangkot tuh apa ya, bandel, apa sih itu maknanya Pak? Munafik yang belakangnya wal munafikin itu, wal mulhadina orang-orang, wal jahidina orang-orang yang wangkot bandel maksudnya, wal munafikina dan orang-orang yang munafik. Wa min urki rijlaihi dan dari keringat kedua kakinya Nur Muhammad, khalaqa menciptakan siapa Allah al ardo kepada bumi, minal masyriqi dari mulai bagian timur, ilal maghribi hingga sampai ke bagian barat, wama dan segala sesuatu fiha yang ada di bumi dari timur sampai ke barat itu diciptakan dari keringat kedua kakinya Nur Muhammad, bumi dari timur sampai barat dan segala yang ada di bumi ini apapun itu. Summa qala maka lalu berfirman siapa Allah Ta'ala lidalikan nuri kepada demikian Nur Muhammad, ungdur maka melihatlah engkau amamaka kepada depanmu ya Nur Muhammadin, wahai ya Nur Muhammadin, wahai Nur Muhammad. Fanadoro maka lalu melihat apa Nur Muhammad, siapa Nur Muhammad. Faro'a maka lalu melihat siapa Nur Muhammad, melihat amamahu kepada depannya Nur Muhammad. Jadi setelah kejadian-kejadian itu Allah memerintahkan supaya Nur Muhammad itu melihat ke depan. Maka setelah melihat ke depan, faro'a maka lalu melihat siapa Nur Muhammad amamahu kepada bagian depannya Nur Muhammad, melihat nuron kepada cahaya.
Wa min waraihi, dan juga dari belakangnya Nur Muhammad nuron, juga ada cahaya. Wa ayaminahu, dan juga dari sisi kanannya Nur Muhammad nuron pun ada cahaya. Wa an yasarihi, dan dari sebelah kirinya nuron pun ada cahaya. Nah, cahaya-cahaya itu siapa, apa sih? Wahum, adapun cahaya yang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu rupanya Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, wa Umarin, dan sahabat Umar, wa Utsmanu, dan sahabat Utsman, wa Aliin, dan sahabat Ali radhiyallahu anhum. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhum, kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Summa sabbaha, lalu bertasbih apa dalikan nuri, demikian cahaya Nur Muhammad tadi, bertasbihnya sabaina alfasanatin, dalam jangka waktu 70.000 tahun. 70.000 tahun. Kita urip paling 70 tahun, lebih 70 tahun ana siji loro lah. Iku wis mesakne, kasihan lem laku wis kecincak-cincik. Qol mu'allif rahimahullah, ambekane wis iso diitung. Gitu. Nah itu. Cuman kalau kita sampai tua-tua besok jangan begitu. Sik giras ganggas kok badur kabeh. Qol mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi setelah menghadap ke depan ada cahaya-cahaya tadi dari kiri kanan depan belakang, yang rupanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi. Terus setelah itu fakholako, setelah bertasbih 7.000 tahun, summa kholaqa, lalu menciptakan siapa Allah subhanahu wa ta'ala nurul anbiya'i, kepada cahayanya para nabi, min nuri Muhammadin, dari cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumanadoro, lalu melihat siapa Allah ila dzalikan nuri, kepada demikian cahaya Nur Muhammad. Fakholaqa, maka lalu menciptakan siapa Allah minhu, dari Nur Muhammad, arwahahum, kepada ruhnya para nabi, yakni artinya maksudnya kholaqa, menciptakan siapa Allah arwahal anbiya'i, ruhnya para nabi-nabi, min urki ruhi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari apa itu namanya, keringatnya, rohnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terciptalah rohnya para nabi dan para rasul yang berjumlah 124.000, yang rasulnya 313. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah arwaha umamiha ulal anbiya'i, dan menciptakan siapa Allah kepada arwaha umamiha ulal anbiya'i, demikian rohnya para umatnya para nabi-nabi itu, min urki arwahi anbiya'ihim, dari keringatnya rohnya para nabinya mereka. Begitu. Jadi setiap nabi, keringat dari rohnya para nabi tadi, diciptakanlah oleh Allah itu rohnya para umatnya, yakni arwaha kula ummatin, yakni roh-rohnya tiap-tiap umat itu khuliqat, diciptakan apa roh min urki ruhi nabiyina nabiyiha, dari keringatnya rohnya nabinya mereka sendiri. Wa khuliqat, dan diciptakan apa arwahul mukminina, rohnya para orang-orang yang mukmin, min ummati Muhammadin, dari umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min urki Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi umatnya baginda Nabi itu diciptakan dari keringatnya rohnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ciptakan rohnya orang-orang mukmin bakalnya itu, faqalu, maka lalu berkata siapa arwahul mukminin, rohnya orang-orang mukmin tadi yang diciptakan oleh Allah dari rohnya, keringat rohnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan,
La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kemarin sudah saya sampaikan, kalau Pak Topik atau siapapun tuh nyebut la ilaha illallah, itu menghilangkan yang lain, menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya la ilaha illallah itu dua, al-manfi wal isbat. Al-manfi artinya menghilangkan lainnya, menetapkan Allah, mengisbatkan atau menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya begitu. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun, adapun Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Jadi kalau bisa kita tuh latihan Pak Topik, baca la ilaha illallah itu enggak usah banyak-banyak, tetapi dihayatinian, yang akhirnya selain Allah itu memang tidak muncul, bahkan termasuk diri kita itu kalau bisa sampai hilang. Itu cuman kalau kok pas tahlilan terserah Pak Topik lah, untuk rutinan gitu kan. Nah, demi miren ya lah, makanya ora patek mandi Pak Topik, karena tidak dihayati Bang Rifat. Nah, beda kalau para ulama-ulama kita tuh, beliau mengucapkan paling sekali 2 kali, cuman ya bergetar gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, langit ikut bergetar. Makanya biasanya kalau ulama-ulama kita tuh baca la ilaha illallah itu tidak banyak. Dan ini kisah nyata di Madura, ya. Dulu Mbah Yai Khalil itu, ini kisahnya, asal diundang orang itu nyembelih kebu Bang Rifat, duo. Nah, nyembelih kebu duo. Jadi undang untuk menyampaikan hajat beliau. Nah di sana Pak Topik, beliau tuh cuman bilang la ilaha illallah, sudah. Akhirnya apa? Orang pada janggal Bang Rozak. Macam mana? Sudah nyembelih kerbau 2 kok malah cuman la ilaha illallah sudah ditinggal pergi. Oh kalian tidak terima katanya. Oke, sekarang ini saya tulis la ilaha illallah 1. Kerbumu 2 timbang. Akhirnya nyari batang kelapa yang panjang itu Pak Rozak ya, supaya muat telap untuk ngangkat 2 kerbau 2 itu. Cuman kertas kok tulisannya la ilaha illallah, enggak telap ngangkatnya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Summa khalaqa, maka lalu menciptakan siapa Allah, kingdilan min aqiqin al-ahmari yaradhirahu min batinihi, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa khalaqa,